Nah, adapun kita coba lihat profil singkat daripada penulis. Beliau bernama Dwi Budianto atau akrab dipanggil dengan Mas Budi. Beliau seorang motivator di Prophetica Learning Center dan juga beliau pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Barangkali kalau ada yang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta mungkin kenal dengan beliau gitu. Dan juga ada karya lain beliau, itu adalah Segenggam Rindu untuk Istriku. Yang kedua itu Mencari Tanda Sepi. Yang ketiga Ode Mencari Pintu. Dan yang keempat itu Intro Resah. Dan juga yang terbaru beliau, karya beliau adalah Prophetic Learning, menjadi cerdas dengan jalan kenabian. Baik, adapun di awal dari buku ini mengutip perkataan daripada Ibnu Taimiyah, yang mana sesungguhnya jiwa saya merasa senang dengan ilmu, dengannya jiwa saya semakin kuat. Maka perlu kita sadari bahwasanya ilmu tidak sekedar formalitas yang kita dapatkan di saat kita belajar atau di saat kita berguru, di saat kita membaca, tapi bagaimana ketika ilmu itu kita resapi, maka ketika ilmu itu kita jiwai, maka insya Allah ilmu itu akan membuat kita merasa senang gitu. Dan juga akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan barangkali itulah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, yang membuat mereka itu sangat senang sekali untuk menghadiri majelis-majelis keilmuan gitu. Dan juga majelis keilmuan-keilmuan yang dihadiri oleh para sahabat itu sepulang dari sana, merasa energi mereka terisi kembali. Sehingga ketika mereka melaksanakan aktivitas, mereka sudah siap dan juga kuat. Sehingga pun ketika mereka dipanggil untuk jihad, mereka sudah siap, karena bekal mereka sudah cukup dengan majelis-majelis keilmuan yang mereka ikuti. Bahkan walaupun hanya sekedar taujih yang diberikan oleh Rasulullah ba'da sholat. Karena sering sekali ya Rasulullah memberikan taujih kepada para sahabatnya ba'da sholat berjamaah gitu. Itu merupakan salah satu majelis ilmu. Maka dari itu semoga kita juga bisa mendapatkan kesenangan itu. Semoga kita juga bisa menjiwai ilmu yang kita pelajari, sehingganya itu menjadi energi juga bagi kita. Barangkali itu pesan yang di awal yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Baik, kita lanjut. Bab yang pertama itu adalah bagaimana seorang muslim Mohon maaf sebelumnya suaranya terdengar atau tidak? Dengar. Sudah. Berarti tadi tidak terdengar? Beberapa menit yang lalu. Oke, baik. Ya, menit yang lalu. Kita lanjutkan saja. Untuk bab yang pertama, itu bagaimana seorang muslim belajar. Nah, kita mulai dari kisah Khalifah Harun al-Rasyid dan juga Imam Malik. Yang mana ketika waktu itu Khalifah Harun al-Rasyid meminta Imam Malik untuk datang ke kediaman beliau untuk mengajarkan kitab Al-Muwatta buatan daripada Imam Malik. Namun apa kata Imam Malik? Sesungguhnya sebagai seorang penuntut ilmu itu merekalah yang mendatangi ilmu, bukan guru mereka yang datang kepada mereka gitu. Sehingga dengan perkataan seperti itu yang disampaikan oleh Imam Malik, maka langsung sang khalifah mengutus anaknya untuk mendatangi Imam Malik. Dan ketika hadir anaknya dan ikut di dalam majelis Imam Malik, itu walaupun anak seorang khalifah, tetapi yang atas namanya mereka terakhir datang di dalam majelis, mereka tetap duduk di bangku akhir, di saf yang paling belakang. Tidak mentang-mentang mereka anak khalifah dan harus duduk di paling depan gitu. Nah, begitulah mulianya majelis ilmu yang dilaksanakan oleh Imam Malik. Yang mana dalam majelis ilmu itu semuanya setara. Yang membedakan barangkali antara kita dengan guru kita yang memberikan ilmu gitu. Tidak memandang status sosial, tidak memandang jabatan dan juga anak siapa gitu. Nah, begitulah khidmatnya majelis ilmu yang dilaksanakan di masa kekhalifahan tersebut. Yang mana kita tidak asing lagi dengan Imam Malik ya. Beliau merupakan salah seorang imam yang memang menjadi rujukan bagi kita bersama, yang telah menulis banyak kitab, terutama kitab yang terkenal adalah kitab Muwatta, yang tentunya itu menjadi rujukan keilmuan juga bagi kita semua. Nah, itulah sosok ataupun sikap kita sebagai seorang muslim dalam belajar.
Seyogyanya memang kita yang mendatangi majelis-majelis ilmu itu, bukan justru kita yang menuntut guru-guru kita ataupun orang-orang untuk mendatangi kita memberikan ilmunya. Nah, jadi ilmu itu dijemput, bukan ditunggu. Nah, adapun konsep belajar dari Said Qutb itu yang mana kehebatan generasi sahabat bukan karena semata-mata karena di sana ada Rasulullah. Sebab jika jawabannya, aku udah lecet. Sebab jika ini jawabannya, berarti Islam tidak rahmatan lil alamin. Kehebatan mereka terletak pada semangat mereka untuk belajar lalu secara maksimal berupaya mengamalkannya. Nah, jadi kehebatan sahabat itu bukan karena adanya bukan saja karena adanya Rasulullah di antara mereka. Tapi yang dimaksud rahmatan lil alamin itu adalah karena para sahabat itu memiliki semangat untuk belajar gitu. Dan tidak cuma semangat belajarnya aja, tetapi bagaimana para sahabat juga memaksimalkan untuk mengamalkan apa yang mereka pelajari. Nah, sehingga itulah yang membuat para sahabat menjadi generasi terbaik yang bisa menjadi rujukan bagi kita bersama. Baik, kita lanjut. Nah, ada beberapa poin cangkupan proses belajar seorang muslim pembelajar. Yang mana poin yang pertama itu adalah cerdas menata diri, dan yang kedua itu adalah cerdas dengan menjadi guru, yang ketiga itu adalah cerdas dengan menata kontribusi, dan yang keempat itu adalah cerdas dengan berjamaah. Nah, untuk di babak berikutnya kita akan bahas di masing-masing poin ini. Nah, yang pertama itu cerdas dengan menata pikiran, yang mana salah satu cara terbaik untuk menajamkan dan mengontrol pikiran adalah melakukan pekerjaan yang menyenangkan dan bermanfaat. Karena orang-orang yang menganggur adalah yang suka menghayal dan menyebarkan berita yang tidak jelas. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita untuk menata pikiran kita. Ini ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni. Adapun ada 4 tahapan dalam menata pikiran tersebut. Yang pertama, itu kita bisa melakukan eliminasi. Yang mana yang dimaksud eliminasi di dalam buku ini adalah hilangkan pikiran negatif. Barangkali sering ya terlintas pikiran-pikiran negatif itu di dalam pikiran kita atau hal-hal negatif dalam pikiran kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi, menghilangkan, tidak memikirkannya gitu, langsung meng-cut pikiran-pikiran negatif tersebut. Yang kedua itu adalah substitusi. Setelah kita hilangkan pikiran negatif itu dan kita gantilah dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, seperti itulah cara kita untuk menata pikiran kita. Dan lalu yang ketiga, kita buat gambaran nyata tentang keinginan kita. Misalkan nih, kita ingin belajar, kita daftar sebagai mahasiswa S1 gitu ya, di jurusan tertentu. Apakah kita sudah tahu, nanti setelah tamat dari S1 kita akan di mana? Kita mau kuliah S2 di mana? Kita mau jadi siapa gitu kan? Nah, ini yang dimaksud adalah visualisasi diri, memvisualisasikan pikiran kita. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, ketika kita membaca buku, bagaimana kita juga memvisualisasikan diri kita. Kelak setelah kita melakukan ini, apa yang akan kita dapatkan? Gambaran seperti apa yang kita inginkan nantinya. Nah, itu yang dimaksud untuk memvisualisasikan diri kita. Yang mana itu juga akan menjadi pemicu kita untuk terus bersemangat dalam belajar tentunya. Yang keempat, ekspektasi rabani. Ya tentunya setiap aktivitas kita libatkan Allah dengan berdoa kepada Allah. Yang mana doa memberikan penguatan secara emosional. Sehingga ketika 4 langkah ini terus kita jaga, maka insya Allah pikiran kita itu akan tertata gitu. Di saat pikiran kita sudah tertata, maka akan lebih mudah kita dalam menerima ilmu yang kita coba cari. Akan lebih mudah membuat kita untuk memahami suatu hal gitu, atau ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, inilah yang disampaikan di dalam buku ini. Berikutnya, di bab berikutnya adalah cerdas dengan menata mental. Di sini ada kutipan dari Dr. Ain Al-Qarni lagi, bahwasanya mengenang dan mengingat masa lalu, kemudian bersedih atas kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad, dan juga mengubur masa depan yang belum terjadi. Nah, di sini ayo, masih ada nggak yang belum move on dari masa lalu gitu ya? Apakah masa lalu ketika di saat sekolah gitu dan lain sebagainya? Ya, tidak bisa memungkiri memang setiap kita memiliki masa lalu ya. Apakah itu manis, pahit, asam, dan lain-lain ya.
tentu berbagai masa lalu yang pernah kita lakukan gitu. Namun pesan di sini yang disampaikan oleh Dr. Aid Al-Qarni adalah bahwasanya jikalau kita selalu mengenang masa lalu tersebut sehingga membuat kita bersedih, membuat kita selalu galau gitu, itu adalah tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Bahkan di sini dikatakan bodoh dan gila gitu. Nah, jadi untuk menata mental kita harus move on dulu nih dari masa lalu kita gitu. Atau teman-teman kadang bilangnya itu masa jahiliyah gitu ya. Begitu juga dengan para sahabat yang mana dahulunya merupakan jahiliyah, itu move on dulu sebelum berislam, itu move on dulu, dibersihkan dulu masa lalunya. Sehingga bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, jadi itulah pentingnya bahwasanya kita move on daripada masa lalu. Itu juga untuk menata mental kita untuk menuntut ilmu. Tadi ada yang bilang jomblo ya, jomblo berkualitas. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada 4 langkah menata mental gitu. Supaya mental kita tertata ya. Yang pertama itu adalah menumbuhkan kemauan. Nah, jadi kita harus antusias dulu nih. Pengen belajar sesuatu, pengen mengkaji sesuatu, atau pengen mengikuti forum-forum keilmuan, kita harus ada kemauan dulu. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu. Sama kayak bedah buku ini ya. Insya Allah ini merupakan salah satu majelis ilmu, mudah-mudahan. Dan harus ada kemauan. Jangan cuma karena kewajibannya, karena kita adalah anggota MJR, atau kita pengurus MITI, ikutlah. Biar nanti bisa mendapatkan nilai excellent ketika di evaluasi oleh HRD gitu. Wallahualam, tujuan kita barangkali beda-beda. Tapi kita harus menumbuhkan kemauan dulu dalam menuntut ilmu. Karena insya Allah nanti itulah yang akan membuat kita bisa lebih memahami ilmu yang kita pelajari gitu. Ilmu dan kemauan yang kuat adalah rasa kebesaran kaum muslimin, sekaligus kunci keberhasilan mereka mengungguli umat yang lain. Ini perkataan dari Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam. Iya kan. Hal ini terbukti bahwasanya dengan melihat sirah nabawiyah dan juga sirah para sahabat terdahulu, ya mereka memiliki kemauan dalam menuntut ilmu. Sehingga itu yang menjadi kekuatan bagi mereka, yang membedakan antara para sahabat, kaum muslimin di zaman Rasulullah dengan umat-umat yang lain, dengan tentara-tentara yang lain gitu. Umat muslim itu terkenal dengan orang yang antusias, orang yang memiliki kemauan dalam menuntut ilmu gitu. Nah, jadi semoga mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah dan juga para sahabat dalam kemauan dan antusias kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, yang kedua adalah melahirkan efikasi diri, keinginan yang kuat. Ada juga kisah nih dari Zaid bin Zabit. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Zaid bin Zabit, "Ya Zaid, apakah engkau bisa bahasa Ibrani?" Itu kata Rasulullah kepada Zaid. Lalu Zaid menjawab, "Ya Rasulullah, saya belum bisa ya Rasulullah." Sudah percakapan mereka cuma sampai di situ. Rasulullah cuma bertanya dan Zaid menjawab. Akan tetapi setelah itu Zaid berusaha untuk mempelajari bahasa Ibrani. Dalam kurun waktu 14 hari Zaid menguasai bahasa Ibrani dan tidak hanya mempelajari bahasa Ibrani. Zaid juga mempelajari bahasa Suriah dan bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Sehingga dalam waktu yang cepat Zaid bisa menguasai berbagai bahasa. Karena Zaid paham maksud daripada Rasulullah bertanya itu kepada Zaid. Karena kondisinya pada waktu itu, Rasulullah membutuhkan orang-orang yang paham dengan bahasa-bahasa dari berbagai kaum untuk bisa memasukkan dan berdakwah kepada mereka. Nah, jadi karena Zaid paham dengan kondisi tersebut, pertanyaan yang dilontarkan Rasulullah nggak cuma sekedar pertanyaan bagi Zaid, tetapi itu menjadi pemicu semangat Zaid, melahirkan efikasi diri Zaid, keinginan yang kuat Zaid untuk belajar. Karena Zaid ingin mengisi pos kekosongan di dalam umat Islam pada waktu itu, yaitunya orang yang memahami bahasa berbagai kaum. Sehingga setelah Zaid belajar bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa yang lain, Zaid menjadi diplomatnya umat Muslim pada waktu itu, yang mana menyebarkan Islam ke berbagai wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab dan juga wilayah-wilayah lainnya. Sehingga Islam bisa tersebar dengan luas. Karena Zaid memahami bahasa kaum mereka, ya mereka lebih mudah memahami. Nah, jadi seperti itu. Efikasi diri tentu perlu kita miliki juga di dalam kita mempelajari sesuatu. Selain kita memiliki kemauan, kita juga harus memiliki keinginan yang kuat.
Kadang ada kita memiliki kemauan, misalkan kita pengen belajar bahasa Inggris. Saya mau sekali punya TOEFL 500 gitu. Tapi kita tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba berbahasa Inggris. Tapi kita tidak memiliki keinginan yang kuat untuk ikut les privat TOEFL misalkan. Sehingga ketika tidak ada keinginan itu, tidak ada efikasi diri kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa upgrade dalam skill berbahasa Inggris. Karena sekedar kemauan saja tidak cukup. Nah, kita harus juga membangun efikasi diri. Nah, itu itu adalah merupakan langkah dalam kita untuk menata mental kita untuk sebagai seorang muslim pembelajar. Adapun yang berikutnya yaitu mendayakan kesabaran. Nah, jadi dalam menuntut ilmu tentu dibutuhkan kesabaran. Enggak mie instan ya. Walaupun mie instan itu sendiri sebenarnya juga tidak instan gitu. Gandum yang diolah menjadi tepung yang diolah menjadi mie, begitu juga bumbunya dikemas, di-packing dengan rapi, didistribusikan, dijual, baru bisa kita beli. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan, termasuk juga menuntut ilmu. Yang mana seperti yang kita ketahui dalam kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, di saat Allah menyuruh Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Mungkin kisah ini sudah menjadi hal umum yang sudah kita ketahui. Namun di sini yang poin menarik yang disampaikan di buku ini adalah 4 prinsip pembelajaran dari Nabi Khidir. Yang pertama itu ciptakan kemauan yang kuat dari diri. Nah, jadi efikasi diri itu di saat Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, yang ditanamkan oleh Nabi Khidir adalah bagaimana untuk menciptakan kemauan Nabi Musa ini dulu gitu. Kemauan yang kuat dari Nabi Musa ini untuk memang belajar dengan Nabi Khidir. Terus yang kedua, bersikap gigih dan dalam belajar gitu. Bagaimana Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa untuk pergi ke sana, ke sini, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang ketiga, melipat gandakan kesabaran. Mungkin kita tahu ya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika di saat Nabi Khidir melakukan hal-hal yang menurut Nabi Musa itu bersimpangan gitu. Bahkan hingga membunuh orang gitu. Itu memang menguji kesabaran daripada Nabi Musa gitu. Dan juga yang keempat adalah mengasah diri tiada henti gitu. Ibarat seorang olahragawan ya. Seorang atlet itu kalau pengen hebat, kalau pengen dapat juara dalam olimpiade, itu mereka harus banyak latihan gitu. Kalau pengen banyak menang harus banyak latihan. Nggak instan aja, nggak cuman sekali latihan terus besok ikut lomba langsung menang, nggak ada yang seperti itu. Untuk mengasah skill itu harus butuh latihan. Begitu juga dengan kita belajar. Untuk mengasah diri kita, untuk menumbuhkan mental pembelajar kita harus terus latihan gitu. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak mengikuti kajian-kajian keilmuan gitu. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar yang kita lakukan untuk mengasah diri kita agar mental kita juga terbentuk sebagai pribadi muslim yang pembelajar. Misalkan nih, dibandingkan antara pelajaran yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketimbang barangkali hari ini pelajaran yang diberikan oleh dosen kita kepada kita, tentunya belum apa-apa ya ujian kesabarannya. Apakah kita menemui misalkan dosen kita mengajarkan kita dengan cara membunuh orang dulu, merusak rumah dulu? Nggak ada kan ya? Ya semoga nggak ada gitu. Ya paling-paling dosen kita mengajarkan kita dengan disiplin gitu ya. Nilai-nilai disiplin yang barangkali kita cap itu adalah cukup killer gitu, sehingga kita mencap dosennya killer gitu. Nah, tidaklah setingkat daripada Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka dari itu tentunya seharusnya kita bisa lebih menata kesabaran kita dalam belajar. Baik itu di kampus, ataupun di sekolah, ataupun di mana forum-forum yang kita itu untuk melakukan menuntut ilmu di sana gitu. Nah, dituntut untuk mendayakan kesabaran kita. Nah, poin yang keempat itu menciptakan zona nyaman. Berada terus di zona nyaman dengan menciptakan zona nyaman beda ya. Bukan bermaksud di poin yang disampaikan di sini adalah kita harus terus stay on zona nyaman gitu ya. Nah, itu berbeda makna barangkali. Di sini yang dimaksud adalah zona nyaman kita untuk belajar. Nah, yang pertama itu adalah langkah spiritual learning, langkah untuk cerdas. Itu dengan tingkatkan kualitas ruhiyah. Yang mana kita harus coba tingkatkan kedekatan diri kita dengan Allah dulu. Dengan begitu akan meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Dan di saat kualitas ruhiyah kita meningkat, dan di momen itu kita menuntut ilmu, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami ilmu tersebut. Akan membuat mental kita, mental sebagai seorang muslim.
Dan dengan sendirinya kita bisa memfilter hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita coba dalami gitu. Karena kan hari ini ilmu mudah gampang didapat ya, dari internet juga bisa kita dapat gitu. Buku-buku sudah banyak gitu. Tapi untuk bisa menjadi filter daripada hal-hal yang tidak perlu diketahui ataupun hal-hal yang menyesatkan, nah itu kita perlu meningkatkan kualitas ruhiyah kita, spiritual learning. Nah, jadi itu pentingnya ilmu agama yang harus kita juga dalami. Lalu yang kedua itu adalah menggairahkan otak. Berusaha mengetahui kinerja otak kita. Mungkin ada yang orang yang cenderung dia berpikir dengan otak kanan, ada yang cenderung berpikir dengan otak kiri gitu ya. Ada orang yang memang lebih mudah memahami di saat diberikan data-data dengan hitungan-hitungan dan sebagainya, itu tipikal orang otak kiri. Ada orang yang memang lebih mudah memahami di saat berdiskusi, mendengarkan, dan juga memvisualisasi dengan video dan sebagainya, itu adalah tipikal orang otak kanan. Kita harus paham juga dengan kemampuan otak kita itu. Dan kita juga harus paham dengan kinerja otak kita. Karena otak ataupun pikiran yang Allah berikan kepada kita itu merupakan anugerah terbesar ya. Yang barangkali nggak semua makhluk hidup Allah kasih itu. Gitu. Kemampuan untuk berpikir. Gitu. Nah, kita harus paham dulu. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang memaksakan kemampuan berpikir kita. Dan justru merusak kualitas otak kita gitu. Atau terlalu berat berpikirnya. Sehingga menjadikan kita depresi dan stres gitu. Nah, jadi kita harus menjaga juga otak kita dan juga memahami fungsi dan juga kinerja daripada otak kita. Lalu yang ketiga itu adalah menata ruang belajar. Nah, jadi perlu nih suasana lingkungan belajar kita, maksudnya ruangan tempat kita belajar gitu. Ya kalau misalkan di kosan kita, di kamar kosan ataupun asrama ataupun di kontrakan kita, itu misalkan buku berserak-serakan gitu. Acak-acakan lah seperti kapal bajak laut ya. Walaupun kapal bajak laut juga nggak seacak-acakan itu ya. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan ruangan yang terkondisikan, yang nyaman, yang sejuk, yang rapi, justru kita akan lebih mudah memahami pelajaran ataupun lebih nyaman membaca buku di saat ruangan itu rapi. Nah, jadi pentingnya kita untuk menata ruang belajar kita. Sekaligus nanti membiasakan diri juga untuk menata diri kita. Dan yang keempat, untuk menciptakan zona nyaman itu adalah mengatur waktu belajar. Tentu kita nggak bisa memaksakan 24 jam saya harus belajar depan buku, depan laptop gitu. Kecuali programmer mungkin ya, karena belajarnya memang depan laptop gitu. Nah, jadi harus ada juga nih waktu-waktu, terutama waktu sholat jangan kita sapu bersih juga untuk belajar terus ya, maksudnya ya baca buku terus, walaupun udah azan tutup baca buku, enggak. Ya, kita harus juga bisa membagi porsi waktu belajar kita, dan disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan juga dengan aktivitas kita. Nah, itu untuk menciptakan zona nyaman dalam belajar. Dan jadi itu ada empat langkah untuk bisa menata mental kita. Yang pertama, itu menumbuhkan kemauan. Yang kedua, melahirkan efikasi diri atau keinginan yang kuat. Yang ketiga itu mendayakan kesabaran. Yang keempat, menciptakan zona nyaman. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek dulu ya tadi. Ada nyamuk? Ada teman? Ada nyamuk di kepala teman? Oke, semoga masih stay on ya, masih sama-sama menyimak forum Zoom ini. Baik, bab yang berikutnya adalah cerdas dengan menata fisik. Yang mana di sini kita kutip dari perkataan Buya Hasan, itu perhatikanlah hal-hal yang biasa memberikan kekuatan dan kesehatan jasmani. Jauhilah hal-hal yang menyebabkan terganggunya kesehatan. Nah, jadi sebagai seorang muslim pembelajar, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan fisik kita. Karena kalau misalkan kita sakit, ya akan terhambat untuk mengikuti aktivitas pembelajaran. Lalu di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan makananmu. Makanan mampu mempengaruhi kualitas dan kecerdasan otak. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan dibahas di dalam buku ini ya. Ya sengaja cuma singkat-singkat saja, biar teman-teman semua nanti baca bukunya gitu. Karena namanya juga beda buku ini kan ya. Nah, jadi makanan mampu mempengaruhi kualitas kecerdasan otak. Bagi seorang muslim, tentu kita sangat memperhatikan sekali makanan yang kita makan gitu. Yang pertama adalah halal haramnya. Yang kedua baru baik atau tidaknya untuk kesehatan tubuh kita gitu. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya porsinya juga secukupnya. Jika kalau misalkan kita makan berlebihan, cenderung akan membuat kita ngantuk. Dan dalam sebuah penelitian ya, yang barangkali
disampaikan dalam buku ini, bahwasanya itu akan menurunkan kualitas dan kinerja otak kita kalau kita selalu makan berlebihan, yang kalau kita tidak mengatur pola makan kita, atau kalau kita banyak minum yang berkafein, kopi dan sebagainya, itu akan merusak kinerja daripada otak kita dan juga kemampuan berpikir kita. Nah, jadi pentingnya dalam kita untuk mengatur pola makan kita. Dan yang kedua, mengoptimalkan gerakan untuk kecerdasan. Olahraga dapat menstimulasi perkembangan otak. Nah, jadi aktivitas belajar kita juga harus diiringi dengan olahraga. Gitu. Bukan berarti baca buku sambil goyang poco-poco gitu ya, senam goyang poco-poco. Bukan gitu juga maksudnya. Maksudnya di sela-sela kita belajar misalkan, setelah 15 menit baca buku, kita coba jalan-jalan kecil ya, di luar halaman, melihat pemandangan yang hijau gitu. Jadi ada pergerakan gitu. Coba teman-teman semua coba ketika baca buku sambil tiduran gitu, tanpa atau minim sekali pergerakannya. Bisa-bisa beberapa menit kemudian teman-teman sudah berada di dunia berbeda gitu ya, maksudnya udah ketiduran gitu. Nah, jadi ini penting aktivitas ataupun gerakan-gerakan yang mengoptimalkan kecerdasan kita gitu. Nah, tentu olahraga harus kita lakukan, minimal olahraga ringan yang kita lakukan ya paling sedikit sekali seminggu lah gitu, untuk menjaga fisik kita. Nah, terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, jadi tubuh kita memiliki keterbatasan juga ya. Nggak bisa dipaksain juga, harus full time gitu, 24 jam belajar gitu, atau 48 jam belajar gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus butuh waktu istirahat, dan istirahatnya yang cukup. Bukan istirahat balas dendam. Contoh nih, misalkan sekarang kita adakan bedah buku gitu. Karena ada agenda bedah buku dari MITI KM, nanti selesainya jam 10 misalkan ya. Mudah-mudahan lebih cepat, bisa lebih baik gitu. Nah, misalkan selesai jam 10, karena kita merasa ini memporsi waktu tidur kita tidur dan kita bangun besok jam 10 siang. Karena kita mau balas dendam nih. Bukan kayak gitu juga, itu tidak istirahat yang cukup. Salah gitu. Istirahat yang cukup ya bagaimana kita mengatur waktu istirahat kita, mengatur waktu tidur kita itu lebih berkualitas. Baik, kita lanjut. Bab berikutnya adalah enrichment, langkah mencerdaskan. Itu kita kutip dari surat Al-Baqarah ayat 269, yang mana artinya adalah Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, ini adalah keutamaan daripada orang-orang yang menuntut ilmu ya. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang muslim yang cerdas, bahwasanya Allah itu akan berikan hikmah kepada orang-orang yang menuntut ilmu, insya Allah. Baik, adapun poin-poin di dalam bab ini, yang pertama adalah memperkaya lingkungan. Itu dalam lingkungan yang tidak menantang, otak cenderung bekerja secara monoton gitu. Jadi sebenarnya kinerja otak kita itu bisa dipicu ketika ada challenge ataupun tantangan-tantangan gitu. Contoh misalkan seperti kebiasaan pelajar Indonesia. Ini contoh ya, sebenarnya ini nggak bisa dibiasakan sih. Contoh yang mungkin umum dan mudah kita pahami. Sistem SKS, sebut semalam ataupun kebut sejam gitu dalam mengerjakan tugas ataupun belajar. Misalkan nih, besok deadline, ini kita udah tengah malam nih, baru kita kerjakan tugasnya. Gitu. Itu akan memicu otak kita untuk ya bagaimana caranya harus bisa selesai gitu ya. Sebenarnya ini adalah hal yang salah gitu. Tapi itu adalah salah satu contoh bahwasanya ketika dalam kondisi yang tidak monoton, itu otak akan bekerja lebih optimal, lebih maksimal kita dalam memperkerjakan otak itu gitu. Itu bukan berarti harus kita lakukan kebut semalam terus ya, maksudnya sistem SKS terus gitu, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita untuk menjadi orang yang kreatif, orang yang inovatif dengan mencoba menantang diri kita gitu dengan hal-hal baru. Kita tidak takut dengan menghadapi hal-hal yang baru. Itu yang dimaksud dari poin di buku ini gitu. Sehingga otak kita itu nggak monoton aja, nggak cuman memikirkan zona-zona nyaman terus gitu. Nah, adapun di sini ada 4 poin yang akan membantu kita dalam memperkaya lingkungan. Yang pertama adalah berusaha hidup dalam kebaruan atau novelty ya. Yang riset-riset tuh pasti tahu apa itu novelty. Terus di sini disampaikan bahwasanya otak manusia cenderung berkembang ketika dihadapkan dengan hal-hal yang baru. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwasanya
kita harus mencari hal-hal yang baru yang membuat kita antusias dalam menuntut ilmu tersebut gitu. Misalkan kita belajar ilmu sains gitu kan, atau biologi dari sebuah artikel. Nah, maka seharusnya kita harus mencari artikel yang selaras dengan itu, atau penelitian yang selaras dengan ilmu yang kita pelajari itu. Gitu. Yang lain, tidak cuma dari satu itu saja yang menjadi rujukan kita. Itu yang dimaksud bahwasanya untuk mencari hal-hal yang baru. Dan itu bisa memicu otak kita juga untuk terus berpikir. Gitu. Terus yang kedua itu adalah menyulut kuriositas. Yang dimaksud di sini adalah keingintahuan. Nah, inilah yang menjadi pangkal seseorang dalam menguasai ilmu. Atau bahasa kerennya itu kepo ya. Dalam belajar itu kita harus kepo gitu. Nggak cuman kehidupan orang aja yang kita kepoin. Tapi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kita juga harus kepo dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, itu yang dimaksud dari yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Terus yang ketiga, itu adalah mengaktifkan otak dengan berpikir. Otak harus dilatih, lazimnya seperti seorang olahragawan yang semakin terampil ketika berlatih. Tentu kita terus bisa melatih otak kita. Bahkan sampai ada senamnya ya, senam latih otak gitu. Yang seperti ini. Ya, banyak sarana yang bisa kita lakukan untuk melatih otak kita. Dan yang keempat itu meningkatkan daya apresiasi seni. Apresiasi seni mampu mengoptimalkan otak kita, terutama untuk imajinasi kita. Baik apakah itu ketika kita melihat film, jadi ketika kita menonton film, itu nggak cuman kita menikmati secara visualisasi saja, tapi bagaimana cara kita untuk menganalisa ataupun mendapatkan nilai-nilai daripada film yang kita tonton itu. Itu yang dimaksud di sini adalah meningkatkan daya apresiasi seni. Gitu. Jadi sebagai seseorang yang kita melihat karya seni itu, kita menganalisanya gitu, atau mengambil nilai-nilai positif yang ada di karya seni tersebut. Ya tentu kalau dalam Islam kita ada batasan-batasan juga karya seni. Misalkan seperti patung yang berwujud manusia dan lain sebagainya gitu. Yang itu memang tidak dibolehkan. Tapi dengan karya-karya seni yang lainnya, nah kita juga harus bisa mengapresiasi. Kalau di zaman para sahabat dahulu itu seni mereka adalah syair. Bagaimana dengan syair itu, dengan senandung syair itu membuat para sahabat itu merasa refresh gitu. Otak-otak mereka dan juga daya pikir mereka. Atau bahkan kita hari ini yang lebih nyaman ketika belajar itu diiringi dengan suara musik ya. Dan saya juga mencoba pada momen ini barangkali sembari menghidupkan musik terus menyampaikan materi. Ya tujuannya untuk bagaimana bisa mencoba meningkatkan apresiasi seni itu gitu. Bukan berarti untuk tujuannya membuat peserta ngantuk ya. Enggak, jangan sampai gitu. Baik, kita lanjut. Bab berikutnya adalah property learning habit, yang mana kita kutip dari perkataan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, yaitu pada awalnya berpikir menumbuhkan keingintahuan. Keingintahuan melahirkan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang membentuk kebiasaan. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dalam buku ini mengenai tentang property learning habits. Yang pertama itu adalah pada mulanya membaca. Yang mana Iqra merupakan perintah Allah yang sangat luar biasa. Yang Allah perintahkan kepada Rasulullah juga untuk Iqra, bacalah gitu. Nah, jadi untuk menumbuhkan kebiasaan seorang muslim pembelajar, kita harus biasa membaca. Kita harus menumbuhkan budaya membaca itu. Karena dengan membaca itulah adalah sarana yang barangkali paling cepat bagi kita untuk bisa memahami ilmu gitu ya. Ilmu yang memang dari sumber yang tepat gitu, yaitunya buku. Yang kedua itu adalah menulis, tradisi mengikat gagasan. Jadi ternyata dengan membaca saja masih belum cukup. Kita untuk mengikat gagasan-gagasan yang ada dalam buku tersebut dengan apa yang kita baca itu, kita coba dengan menulis. Maka dengan mengkombinasi keduanya itu akan membuat kita lebih paham akan satu ilmu. Itulah kenapa di kelas, di kampus ya, itu dosen meminta barangkali untuk mencatat presentasi yang beliau sampaikan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah sebenarnya salah satu sarana untuk kita mengikat ilmu yang kita pelajari. Begitu juga kata Imam Syafi'i ya, ikatlah ilmu dengan tulisan gitu. Jadi maka dari itu jangan lupa di setiap kita ikut kajian keilmuan ataupun seminar-seminar. Nah, dengan kita menuliskan minimal poin-poin pentingnya saja, itu akan memudahkan kita untuk mengingat apa yang disampaikan oleh materi pada momen itu, pada pelajaran yang sedang berlangsung. Dan tentunya itu benefitnya akan besar buat kita ya. Jadi kita nggak secara formalitas ikut saja gitu. Setelahnya kita lupa
Nah, tapi kalau dengan menulis, setidaknya jika kita lupa, kita bisa melihat poin tulisan-tulisan yang kita buat. Tapi biasanya kalau kita menulis, itu akan melekat di dalam pikiran kita, akan lebih ingat dengan apa yang pernah kita ikuti. Nah, jadi itu habit yang kedua, menulis. Barangkali di sini udah ada yang nulis buku juga ya, teman-teman semua. Yang akan nulis buku, semoga Allah mudahkan. Nah, yang ketiga itu rilah ilmiah. Yang dimaksud rilah ilmiah di sini adalah pengembaraan bersama bentangan sayap malaikat. Ini agak berat bahasanya ya. Tapi ini merujuk daripada hadis Rasulullah yang mana tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengembangkan bentangan sayap untuknya karena ridho atas apa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang mana sebenarnya itu salah satu keutamaan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan jika kita membuat majelis yang di sana disebutkan nama Allah, maka tiada henti-hentinya malaikat mendoakan dan menyebut nama kita. Mendoakan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Ya wallahualam, semoga termasuk dengan menuntut ilmu virtual ini juga Allah, maksudnya malaikat mendoakan kita agar Allah berikan keberkahan gitu. Jadi walaupun kita bukan orang yang viral di sosial media, di dunia nyata ini, setidaknya kita menjadi orang yang viral di langit. Nama kita di-mention sama malaikat. Disebut-sebut terus. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu. Karena kita berada di majelis yang diawali dengan basmalah dan dikaji di sana ayat-ayat Allah gitu. Nah, jadi itulah keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat itu menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya di saat kita ingin ikut majelis-majelis keilmuan, itu banyak godaannya. Kenapa? Karena setan itu nggak bisa ganggu kita gitu. Karena kalau udah jalan majelis itu, ketika kita benar-benar serius, ikhlas karena Allah, itu kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Nah, jadi ini yang dimaksud di dalam buku ini. Terus yang keempat, itu tradisi berpikir ataupun tafakur. Berpikir merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan. Ini barangkali bagaimana kita bermuhasabah, menjadi orang yang berpikir kritis ya. Berpikir kritisnya nggak asal kritis saja gitu. Tapi kritis dilandaskan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang mana memang kritis kita itu tidak keluar daripada syariat-syariat Islam. Kritis kita itu bukan berlandaskan dengan kesombongan kita karena kita merasa oh saya lebih pintar dan saya mengkritisi orang-orang yang menurut saya lebih bodoh daripada saya, enggak. Tapi bagaimana berpikir kita itu kritis kita itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang dimaksud di sini. Tafakur, kebiasaan kita dalam ya berpikir atas segala sesuatu. Tidak ya asal-asal saja gitu. Agar memikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan. Nah, ini barangkali yang dimaksud di sini untuk bagaimana kita menjadi muslim pembelajar. Jadi ada 4 habit yang harus kita coba amalkan. Menurut buku ini di bab prophetic learning habit, yang pertama adalah pada mulanya membaca untuk membiasakan budaya membaca. Yang kedua itu menulis untuk mengikat gagasan yang kita baca. Yang ketiga rilah ilmiah untuk bagaimana agar Allah meridhoi kita. Dan yang keempat itu adalah tradisi berpikir. Terus satu lagi yang rilah ilmiah ini adalah maksudnya kita itu mendatangi majelis ilmu gitu. Karena di kutipan dalam buku ini itu adalah kisah yang mana Imam Syafi'i itu berguru di berbagai negara ya untuk demi mendapatkan ilmu. Nah, jadi ini yang dimaksud rilah ilmiah itu. Lalu bab berikutnya adalah prophetic teaching, menjadi guru inspiratif. Jika manusia dididik, ia akan meningkat dari keadaan semula menuju tingkat yang lebih tinggi. Hingga ia akan berbeda dengan orang-orang yang tidak terdidik. Ini dari Buya Hasan. Nah, orang yang pemberani, berani belajar dan mengajar. Dan inilah makom para nabi alaihi wasallam. Ini dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah, yang mana di sini disampaikan bahwasanya jika manusia dididik itu ya akan menjadi akan meningkatkan kualitasnya gitu ke arah yang lebih tinggi. Itulah pentingnya kita untuk mengikuti pendidikan itu gitu. Itulah keutamaan ketika kita mengikuti majelis-majelis pendidikan itu. Dan barangkali itulah yang akan membedakan kita dengan orang yang lain yang membuat pola pikir dan juga wawasan kita terbentuk gitu dari sarana pendidikan itu. Dan juga di sini diiringi dengan kata mengajar ya. Yang kedua, kutipan yang kedua, orang yang pemberani adalah berani belajar dan juga mengajar. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sangat luar biasa sekali ya, teman-teman kita yang profesinya sebagai guru.
Karena memang untuk mengajar itu nggaklah mudah gitu. Harus tentu kita paham juga apa yang ingin kita ajarkan gitu ya. Nah, dan itu yang dilakukan oleh guru-guru kita dan juga teman-teman yang memang profesinya guru ataupun dosen hari ini. Sangat mulia sekali karena di sini disampaikan inilah makom para nabi gitu. Maksudnya bisa di apa namanya? Di keutamaannya itulah keutamaan dari para nabi itu bisa setara dengan yang kita dapatkan, istilahnya seperti itu ya. Bukan berarti posisi kita setara dengan nabi, maksudnya apa yang dilakukan oleh nabi ya seperti itu. Nabi itu adalah orang yang memang belajar dan juga mengajarkan. Rasulullah itu orang yang memang belajar dari Allah dan juga malaikat Jibril dan mengajarkan kepada kita. Nah, jadi ilmu nggak cuma di beliau aja, tapi juga beliau siarkan. Nah, begitu juga dengan kita, baiknya seperti itu. Selain kita juga belajar, kita juga berani untuk mengajarkan. Wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya itu di sini adalah menjadi cerdas dengan mengajar. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka ia memperoleh pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala pelakunya. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Yang mana semakin kita banyak mengajarkan ilmu kepada orang, itu bukan berarti mengurangi ilmu kita ya. Semakin orang banyak mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, itu bukan berarti merupakan kemunduran bagi kita. Justru itu adalah hal yang baik itu. Justru kita akan kecipratan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Dan barangkali di sinilah prinsip amal jariah itu. Yang mana ilmu itu ketika kita ajarkan dan orang seperti MLM ya, orang mengajarkan lagi, diamalkan, ajarkan lagi, amalkan, ajarkan lagi, amalkan, maka pahala akan mengalir terus kepada kita. Yang mana prinsip amal jariah yang ketika bahkan kita mati pun, kita akan terus memanen amalnya. Ya inilah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini disampaikan oleh Rasulullah. Yang barang siapa yang mengajarkan ilmu, dia akan memperoleh pahala yang tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan ilmu itu. Lalu di sini ada hal yang menarik, dalam buku ini juga dibuat sebuah tabel, itu otak kita rata-rata dalam mengingat ya. Di sini dikutip dari buku ini, Purposeful Learning, itu 10% dari apa yang kita baca. Jadi otak kita bisa menyerap 10% dari apa yang kita baca. 20% dari apa yang kita dengar. 30% dari apa yang kita lihat. 50% dari apa yang kita dengar sekaligus kita lihat. 70% kalau dibicarakan dengan orang lain. 80% jika kita mengalami atau mempraktikkannya, atau pengalaman kita itu 80% kita bisa mengingatnya, dan 95% jika kita mengajarkan pada orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari persentase ini, memang sangat besar ya persentasenya di saat kita di posisi mengajarkan ilmu itu gitu. Maksudnya sangat besar kita bisa mengingat dan juga memahami ilmu tersebut insya Allah gitu. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa di sini kita diminta sebagai seorang muslim untuk juga bisa menjadi pengajar selain pembelajar. Agar kita bisa lebih memahami daripada ilmu yang kita pelajari tersebut. Barangkali itu maksud yang disampaikan oleh buku ini. Dan bab berikutnya adalah sinergi berjamaah yang mencerdaskan. Nah, di sini yang pertama adalah ketika pelajaran yang pertama kita bisa ambil ketika angsa mengepakkan sayapnya. Nah, jadi sebenarnya dalam buku ini ada banyak kisah gitu. Dan bahkan di akhirnya itu ada poin yang namanya ikhtiar. Yang mana hal-hal yang tips yang disarankan oleh penulis yang bisa kita aplikasikan langsung gitu, praktis. Dan juga banyak kisah-kisah yang dikutip oleh penulis. Salah satunya ini, ketika angsa mengepakkan sayapnya. Jadi barangkali kita pernah lihat ya, angsa itu kalau terbang kan seperti huruf V gitu ya. Jadi itu nggak sembarang terbang kayak gitu aja, ada maknanya juga gitu. Jadi ketika angsa terbang bentuk huruf V ini, itu akan mengurangi energi yang harus mereka gunakan dalam mengepakkan sayap mereka hingga 20% gitu. Ini ada kutipannya, ada penelitiannya dalam buku ini. Sehingga akan membuat efektif terbang mereka. Dan yang paling depan itu adalah sebagai pemimpin ya. Yang mereka yang lain juga mengikuti gerakan yang depan itu, arah yang di depan itu. Dan bahkan ketika ada salah satu kawanan dari angsa itu terluka, maka mereka akan berhenti dan menolong yang terluka ini. Bahkan hingga yang terluka ini mati, baru mereka akan jalan lagi. Dan dalam kerumunan angsa itu, mereka selalu mengganti posisi pemimpin. Maksudnya, ada periode untuk mengganti-ganti posisi pemimpin. Nah, inilah yang dimaksudkan dari sinergi yang bisa kita ambil dari kisah angsa ini. Di mana di saat mengepakkan sayapnya, di saat terbang mereka dalam bentuk V itu, mereka bersinergi satu sama lain. Saling membantu sehingga membuat pergerakan mereka itu efektif.
dan mereka bisa menempuh perjalanan yang panjang bersama-sama. Barangkali itu yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini kepada kita, bahwasanya berjamaah itu penting gitu. Yang justru akan membuat kita dalam saling mencerdaskan dalam jamaah tersebut. Dan juga didukung dengan surat Al-Mulk ayat 69. Yang mana di sini dikisahkan burung ya, kita harus mengambil pelajaran juga daripada burung yang berterbangan. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua itu berguru pada semut. Nah, ini kisah ketika tentara Nabi Sulaiman lewat di dalam pemukiman semut itu ya. Bahkan Ratu Semut mengatakan, "Hei para semut-semut semua," gitu. "Awas, hati-hati," gitu. "Ada pasukan Sulaiman. Nanti kamu bisa terinjak." Gitu. Nah, jadi bahkan Nabi Sulaiman tersenyum ya mendengar hal itu gitu. Karena Allah berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman bisa mendengar perkataan daripada hewan. Nah, kisah itu kita juga melihat kehidupan semut itu. Barangkali teman-teman ada nonton film kartun ya, film kartun tentang semut ya. Saya lupa apa judul filmnya. Nah, itu di dalam pemukiman semut itu tertata dengan rapi. Ada semut ratu, ada semut pekerja, ada semut betina yang memang membantu semut ratu dalam merawat anak-anaknya gitu. Nah, sistem itu terbentuk, sinergisitas itu terbentuk sehingga membuat koloni semut itu bisa hidup dengan tentram, bisa berkembang biak dengan banyak gitu. Mereka juga untuk mengangkat hal yang berat, ya ada nggak kalau kita lihat misalkan kayak semut dari mengambil sesuatu ya, barang cuman sendirian aja ke sarangnya gitu. Sangat jarang sekali. Rata-rata semut itu selalu berkerumunan, nggak ada yang sendiri. Nah, itulah bentuk sinergisitas yang dicontohkan oleh semut gitu. Ya, mereka bersinergi satu sama lain. Mereka paham posisi mereka gitu. Sehingga membuat efektif setiap apa yang mereka lakukan, saling mendukung satu sama lain, baik itu semut ratu, semut pekerja, ataupun semut-semut yang lain. Nah, jadi itu bisa kita ambil pelajaran juga dari semut dalam hal sinergisitas. Lalu yang ketiga adalah, pelajaran ketiga itu masyarakat lebah. Yang mana kita juga mengambil pelajaran daripada lebah yang membentuk sarangnya yang begitu apik ya, yang bahkan menghasilkan produk propolis yang mahal gitu ya. Dan banyak produk-produk lain yang dihasilkan daripada madu lebah ini gitu. Dan dalam lebah itu juga ada struktural, ada sinergisitas dari koloni lebah itu sehingga membuat dapat menghasilkan sarang yang begitu kokoh gitu, dan juga menghasilkan nutrisi yang begitu banyak. Nah, tanpa adanya sinergisitas tentunya tidak akan bisa kita dapatkan madu yang berkualitas. Nah, begitu juga barangkali yang keempat ya, pelajaran yang keempat, ada sinergitas dalam diri kita. Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah dalam diri kita itu sebenarnya ada sinergisitas. Bahkan baik seorang pahlawan itu juga membutuhkan satu sama lain. Nggak bisa dia hanya berdiri sendiri saja. Setidaknya dia membutuhkan orang yang akan dia bantu. Nah, itu adalah salah satu bentuk sinergisitas. Nah, jadi makna yang ingin disampaikan penulis dalam bab ini adalah pentingnya kita itu dalam berjamaah. Di saat kita berada dalam jamaah, itu kita bisa saling sinergi satu sama lain, kita bisa saling mencerdaskan satu sama lain, dan transfer knowledge itu untuk mendapatkan ilmu itu akan lebih mudah di saat kita berjamaah, ketimbang kita hanya sendiri-sendiri. Nah, jadi itu maksud yang ingin disampaikan di dalam bab ini. Baik, bab berikutnya adalah merancang kontribusi Muslim pembelajar. Yang mana kita kutip lagi perkataan dari Syed Qutb, yang mana ketika hidup ini hanya untuk diri sendiri, maka ia akan terasa sangat singkat dan tidak bermakna. Tapi ketika hidup ini kita persembahkan untuk orang lain, ia akan terasa panjang dan penuh dengan makna. Nah, jadi ini Syed Qutb dalam bukunya Al-Iman fi Thoriq ya, buku yang cukup berat sebenarnya, bahkan di covernya itu ada tulisan terlarang gitu ya. Tapi bagus pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan di sana. Ini adalah salah satu kutipannya yang dikutip juga oleh buku ini, yang mana memang kehidupan kita itu singkat. Kalau justru kita habiskan hanya untuk diri kita sendiri, yaitu ya sangat tidak bermakna. Maksudnya jadinya tidak bermakna gitu. Ini yang dimaksud oleh Syed Qutb di sini. Alangkah lebih baiknya kita berikan kontribusi. Kita berikan kontribusi nyata gitu. Nah, inilah yang dimaksud merancang kontribusi. Jadi sebagai muslim pembelajar, nggak cukup sekedar kita membangun kompetisi aja. Itu makanya di MIT itu ya, kompeten, profesional, kontributif ya. Nah, itu sebenarnya udah sesuai nih MIT dengan buku ini gitu. Nah, jadi harus ada kontribusi juga yang kita berikan
untuk masyarakat, untuk orang yang ada di sekitaran kita. Nah, itulah yang dimaksud oleh penulis dalam buku ini dengan mengutip kata Said Qutb. Ya, dan ada beberapa poin di dalam bab merancang kontribusinya. Yang pertama itu adalah tak sekedar cerdas. Kecerdasan, kreativitas, daya analisis yang tajam, skill yang mahir tidak akan membawa manfaat bagi kehidupan jika jiwa kita rapuh. Kecerdasan tanpa orientasi hidup yang baik akan membawa malapetaka di tengah masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan kita adalah seorang yang cerdas, yang pintar, yang kreatif, yang memiliki daya analisis, bahkan memiliki skill dan kemampuan, tapi kalau misalkan kita tidak kontribusi di tengah masyarakat, itu bahkan akan menjadi malapetaka gitu. Bukan justru menjadi kebaikan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Maka dari itu, di sini penulis ingin mengajak, jadi sekedar cerdas itu nggak cukup. Kita harus juga berikan kontribusi atas kecerdasan kita untuk umat. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis ingin menyampaikan. Poin berikutnya adalah kontribusi sang cendekia. Muslim pembelajar ialah orang yang memiliki kesadaran akan makna kediriannya, peran dan fungsinya, serta kenyataan sosial yang mengelilinginya. Mereka terus berproses dan menjadi lebih baik. Mereka bukan orang yang tersekat dari masyarakat. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kontribusi sang cendekia itu, kita bukanlah orang yang memiliki barrier dengan masyarakat. Bukan orang yang menganggap diri kita itu tidak pantas berinteraksi dengan masyarakat gitu. Tapi justru kita harus membaur dengan masyarakat. Sembari kita memberikan kontribusi juga dengan ilmu yang kita miliki untuk masyarakat gitu. Dan terus kita berproses menjadi lebih baik. Sembari kita menyadari lingkungan sosial kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kontribusi sang cendekia yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Lalu yang berikutnya adalah obsesi berkarya Muslim pembelajar. Yang menggerakkan generasi Muslim pada awal kebangkitan Islam yaitu obsesi berkarya. Setiap Muslim terdorong untuk memberikan kontribusi positif bagi umat. Begitulah kisah-kisah heroik para sahabat yang kita baca, yang kita ketahui. Itu terjadi, karya-karya itu terbentuk karena mereka memiliki obsesi untuk berkarya. Misalkan di saat perang Khandak, ada salah seorang sahabat yang mengusulkan untuk dibuatkan parit-parit. Itu adalah sebuah karya dari peperang prajurit Persia yang barangkali umat Muslim belum pernah melakukan sebelumnya. Itu adalah obsesi bagi seorang Muslim untuk terus berkarya yang karyanya itu nanti akan memberikan manfaat kepada umat, yang akan memberikan kontribusi positif kepada umat. Barangkali hari ini teman-teman juga sudah punya karya, apakah itu karya tulis, ilmiah, ya walaupun bukan jurnal yang dipublish dan mendapatkan predikat Q1 atau terindeks Scopus ya minimal barangkali ya artikel ilmiah yang teman-teman upload dan itu menjadi rujukan, menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, itu merupakan salah satu karya juga, kontribusi positif yang teman-teman berikan di bidang keilmiahan. Atau apa karya-karya teman-teman hari ini? Nah, itu adalah muncul karena kita memiliki obsesi. Kalau misalkan tidak ada obsesi, ya kita akan menjadi orang yang maka tidak punya karya. Nah, jadi sebagai seorang Muslim pembelajar, kita dituntut agar memiliki obsesi berkarya. Dan tentunya karyanya nanti akan berikan kontribusi positif untuk umat. Nah, itu. Nah, berikutnya, agar proses belajar kita menjadi karakter. Di sini ada dikutip kisah guru di Israel. Nah, jadi ini ceritanya ketika di Israel itu, guru mengajar anak-anak didik mereka. Nah, di saat guru matematika orang Israel ini mengajar anak-anak didik mereka juga orang Israel, itu cara mengajarnya seperti ini. Jikalau di dalam kampung itu ada 150 orang Palestina, dan kita bunuh 50 orang Palestina di sana, sekiranya untuk beberapa hari ke depan, berapa orang lagi yang tersisa untuk bisa kita bunuh. Nah, jadi seperti inilah orang Israel menanamkan doktrin-doktrin, pemikiran-pemikiran, dan karakter-karakter kepada anak-anak didik mereka. Gitu. Jadi mereka didik pelajaran matematika nggak cuma sekedar ngomong angka-angka matematika saja. Tapi bagaimana mereka mendoktrin agar anak-anak ini juga memikirkan cara membunuh orang-orang Palestina. Gitu. Nah, orang Israel saja seperti itu cara mereka mendidik, menanamkan karakter di dalam pendidikan mereka. Gitu. Barangkali banyak yang kita lihat di sekolah-sekolah kita di Indonesia, guru-guru kita yang mengajarkan
matematika itu angka saja. Matematika hanya sekedar ya 1 tambah 1 2, 150 dikurang 50 adalah 100 gitu. Jadi belum tertanam karakter di dalam pelajaran matematika tersebut. Nah itulah makanya dituntut di sini bahwasanya kita proses belajar kita itu diiringi juga dengan proses membentuk karakter. Jadi nggak cuma pelajaran saja. Gitu. Ya tentu matematika dan pelajaran-pelajaran yang lainnya itu bisa juga kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Bisa kita setting metodenya untuk bagaimana membentuk karakter kita dalam mentransfer pemahaman ataupun pelajaran-pelajaran tersebut. Nah barangkali itu keinginan yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam buku ini. Lalu berikutnya, proses pembelajaran yang dapat membentuk pola pikir dan juga pola sikap dengan hal-hal berikut. Yang pertama, itu menerima setiap unit pengetahuan baru secara utuh. Jadi misalkan kita mendapatkan informasi tentang contoh yang kemarin ya, kayak misalkan terjadinya bom di Lebanon. Nah gitu. Jadi kita nggak bisa langsung judge, oh ini adalah perbuatan ini, oh ini adalah kesalahan ini, oh ini adalah bla 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 gitu. Tapi kita harus mencari tahu dulu informasinya, menggali dulu secara utuh, lalu bisa kita mengatakan, oh seperti ini ternyata. Nah, jadi itu dituntut untuk membangun sikap dan juga pola pikir kita. Yang kedua, meninggalkan pikiran dan juga kebiasaan lama yang membelenggu. Barangkali misalkan ada metode cara belajar yang tidak relevan, maksudnya ini tidak bagus ketika kita biasakan. Nah, itu ya harus kita coba tinggalkan. Jangan kita justru terkungkung. Jangan kita menganggap, oh ini kan sudah dulu-dulu seperti ini gitu. Enggak, jangan seperti itu. Kita juga harus melakukan pembaruan-pembaruan yang tentunya yang tidak melenceng daripada syariat Islam. Yang justru saling mendukung dengan syariat Islam. Itu yang dimaksud. Jadi jangan kita terkungkung terus dengan hal-hal yang kebiasaan lama yang itu tidak baik untuk kita biasakan. Contoh kayak misalkan semalam itu ya, sistem SKS. Buat mahasiswa barangkali udah nggak asing. Ya senior saya juga dulu kayak gitu. Besok tugas kumpul sekarang baru dikerjakan. Bahkan sejam nanti tugas mau dikumpul sekarang baru dikerjakan. Gitu. Yang anehnya kadang itu menjadi sebuah prestasi ya. Kamu kapan ngerjain tugas? Oh tadi malam saya baru ngerjain tugas. Kamu baru tadi malam. Saya tadi pagi baru ngerjain. Jadi kadang itu menjadi prestasi. Bingungnya kita hal seperti itu jadi prestasi. Nah jadi sebenarnya kebiasaan yang kayak gitu, yang membelenggu kita itu jangan dibiasakan. Harus memang kita tinggalkan. Itu yang dimaksud oleh poin ini yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah yang ketiga, itu mengaplikasikan setiap unit pengetahuan yang kita pelajari dalam realitas kehidupan yang lebih variatif. Ini di sini key point-nya itu adalah, keyword-nya adalah mengaplikasikan ya. Yang mana apa yang kita pelajari itu, apa yang ilmu yang kita dapatkan itu, baiknya memang kita amalkan dalam kehidupan dan keseharian kita. Dalam aktivitas yang variatif gitu, agar kita memang tidak bosan dalam pelajari ilmu itu. Nah jadi barangkali itu rekan-rekan semua, bab akhir daripada buku ini, Property Learning. Dan ini terakhir untuk menutup bedah buku kita pada malam hari ini. Kita mengutip dari perkataan Mu'adz bin Jabal di akhir daripada buku ini. Tuntutlah ilmu pengetahuan karena dengan ilmu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Mempelajari ilmu pengetahuan termasuk ibadah. Menelaahnya dianggap membaca tasbih. Meneliti itu setara dengan jihad. Mengajarkannya kepada orang lain dihitung sebagai sedekah. Dan mendiskusikannya dengan para pakar dianggap sebagai suatu bentuk kedekatan dengannya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam agenda bedah buku Property Learning, menjadi cerdas dengan jalan kenabian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan, dan juga terutama buat saya yang menyampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.